Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 Transformasi Digital akan membahas mengenai Internet of Things. Next, kelompok 15 beranggotakan yang pertama ada Rofiko Mutiarahmi dengan NIM belakang 137, Safa Adlesiartono dengan NIM belakang 167, Dwi Agus Arya Prima Putra dengan NIM belakang 182, dan saya Mela Ayu Agustin dengan NIM belakang 201. Next, berikut adalah beberapa pokok bahasan yang akan dibahas oleh kelompok 15. Next. Oke, yang pertama pengertian IoT akan dijelaskan oleh Safa. Kepada Safa dipersilahkan. Oke, mungkin materi yang pertama mengenai pengertian IoT. IoT merupakan istilah populer untuk menggambarkan skenario di mana konektivitas internet dan kemampuan komputasi meluas di berbagai objek, perangkat, sensor, dan barang sehari-hari yang dilengkapi dengan pengidentifikasi unik dan memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan peran manusia untuk interaksi antara manusia atau manusia ke komputer. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya contoh penerapan akan dijelaskan oleh Dwi Agus. Kepada Dwi Agus dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah contoh penerapan. Yang pertama ada beberapa media penerapan. Seperti yang pertama adalah smart home. Yang kedua adalah wearable speed ataupun yang wifi ataupun yang sebagainya. Yang selanjutnya adalah connected cars. Selanjutnya ada industri internet. Yang selanjutnya ada smart cities. Ada IoT penerapan. Selanjutnya ada smart retail. Selanjutnya ada energi. Dan yang terakhir adalah health kesehatan. Itu untuk beberapa part di sini adalah media-media untuk penerapan IoT yang seperti depan. Pertama yang mungkin yang penerapan dan juga di aplikasi di Indonesia adalah seperti teknologi dan juga smart home dan juga digital energi. Seperti itu dari saya menekan jalannya lah. Oke, next. Berikutnya materi tentang risiko dan ancaman penggunaan IoT akan dijelaskan oleh Rofiko. Kepada Rofiko dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya, risiko atau ancaman penggunaan IoT. Perangkat IoT dapat meningkatkan produktivitas untuk bisnis, tetapi teknologi ini juga memiliki risiko. Ancaman IoT yang paling utama adalah soal keamanan data. Data dapat digunakan untuk mengungkapkan berbagai informasi yang selama ini tersembunyi, yang mana data tersebut dapat disalahgunakan oleh penjahat cyber demi kepentingan yang tidak jelas. Ancaman IoT yang pertama yaitu keamanan dan privasi, seperti peretasan perusahaan, data pribadi atau identitas yang dicuri, dan pembajakan mobil yang terhubung dengan aplikasi. Kejadian-kejadian tersebut cukup untuk menyebabkan kecemasan yang serius. Kita dapat memahami bagaimana hal-hal yang terhubung secara digital memiliki resiko keamanan. Yang kedua, beresiko bagi infrastruktur penting termasuk listrik, transportasi, dan layanan keuangan. Yang selanjutnya ada Internet of Things Communication Models. Ada beberapa model IoT communication. Yang pertama ada device-to-device communication atau perangkat ke perangkat. Model ini melibatkan dua atau lebih perangkat secara langsung terhubung dan terjalin komunikasi antara satu dengan lainnya, yang mana komunikasi tersebut tidak melalui server aplikasi sementara. Walaupun perangkat ini menjalin komunikasi melalui banyak jenis jaringan seperti internet, tetapi perangkat ini menggunakan protokol seperti Bluetooth, 40 Z-Wave, 41 atau Zigbee 42 untuk membangun komunikasi langsung ke perangkat. Yang kedua ada device to cloud communication. Pada model ini, perangkat IoT terhubung langsung ke layanan cloud internet seperti penyedia layanan aplikasi bertukar data dan mengontrol lalu lintas pesan. Yang ketiga ada device to gateway. Pada model ini, perangkat IoT terhubung melalui layanan ALG sebagai saluran untuk mencapai layanan cloud. Sederhananya, tersedia perangkat lunak seperti aplikasi beroperasi pada perangkat gateway lokal yang bertindak sebagai perantara antara perangkat dan layanan cloud dan menyediakan layanan keamanan dan fungsi seperti menerjemahkan data atau protokol. Dan yang terakhir ada model back-end data sharing model. Pada model ini mengacu pada arsitektur komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengekspor dan menganalisis data yang
terdapat pada objek pintar dari layanan cloud yang dikombinasikan dengan data dari sumber lain. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ropiko atas penjelasannya. Next. Selanjutnya yaitu manfaat IoT bagi organisasi akan dijelaskan oleh Safa. Kepada Safa dipersilahkan. Oke, baik moderator atas waktunya. Yang pertama yaitu beberapa manfaat IoT untuk organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas. Nah, IoT ini menawarkan pelatihan waktu nyata kepada karyawan dan terus memberi mereka informasi, membantu mereka membangun koordinasi yang lebih baik dengan klien dan tim, serta mengurangi ketidakcocokan keterampilan. Dan yang kedua ada memberikan peluang bisnis yang cukup. IoT membuka pintu peluang bisnis baru dan dengan memperkenalkan cara baru untuk berinteraksi dengan pelanggan, alur bisnis, produksi, dan banyak lagi. Yang ketiga ada pemanfaatan aset yang lebih baik. Aplikasi IoT memberi perusahaan wawasan waktu nyata, sementara sensor memberi perusahaan mengoperasikan sistem dengan lebih baik dan detektor menemukan masalah untuk mengambil tindakan segera. Nah, yang keempat ini ada keselamatan dan keamanan. Karena IoT itu berkaitan dengan barang atau gadget yang tidak memiliki fasilitas internet, tidak diragukan lagi bahwa IoT menyediakan fitur keamanan berlapis untuk melindungi data dan privasi. Yang kelima ada analisis waktu nyata. IoT adalah menyediakan analitik real time yang membantu mendeteksi masalah dan mengambil tindakan yang sesuai. Yang keenam ada analisis sejarah untuk prediksi. Salah satu manfaat terbaik dari IoT dapat terhubung melalui berbagai perangkat internet dan oleh karena itu memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan operasional secara real time. Yang ketujuh ada pengoperasian usaha dengan baik. Nah, IoT ini menawarkan pemanfaatan aset yang hebat dengan analitik real time yang secara komparatif membuat hal-hal lebih mudah dicapai dengan biaya yang sangat minimal. Yang kedelapan ada optimalisasi biaya. Ketika perusahaan memiliki data jaringan logistik, lantai pabrik, rantai pasokan, dan lainnya, perusahaan dapat mengelola berbagai hal dengan efisien. Yang kesembilan ada meningkatkan layanan pelanggan. Perangkat berkemampuan IoT untuk membantu pelanggan Anda berinteraksi dengan hal-hal seperti pelacak pintar, membantu pelanggan untuk melacak pengiriman, peralatan berkemampuan IoT untuk memungkinkan pelanggan memproses transaksi melalui smartphone. Next. Selanjutnya ada pro dan kontra dari IoT ini. Next. Nah, untuk keunggulannya terlebih dahulu. Keunggulan dari IoT ini yang pertama ada pemanfaatan sumber daya yang efisien, yang kedua minimalkan upaya manusia, yang ketiga menghemat waktu, keempat tingkatkan keamanan, kelima kemampuan untuk mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja di perangkat apa saja, dan yang terakhir ada mengotomatisikan tugas yang membantu meningkatkan kualitas layanan bisnis dan mengurangi kebutuhan akan intervensi manusia. Next. Untuk kelemahan IoT yang pertama itu ada kompleksitas. Perusahaan pada akhirnya mungkin harus berurusan dengan sejumlah besar-besar, mungkin bahkan jutaan perangkat IoT. Dan yang kedua ada kompatibilitas. Nah, itu karena tidak ada standar kompatibilitas internasional untuk IoT. Yang ketiga keamanan, karena sistem IoT saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan. Dan yang terakhir ada privasi. Bahkan tanpa partisipasi aktif pengguna, sistem IoT menyediakan data pribadi substansial dengan detail maksimum. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, Safa, terima kasih atas penjelasannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai standar IoT akan dijelaskan oleh saya sendiri. Okay, next. Nah, dalam standar IoT ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada 6LoWPAN. 6LoWPAN adalah standar terbuka yang ditentukan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF, atau standar 6LoWPAN memungkinkan radio berdaya rendah untuk berkomunikasi ke internet termasuk 804.15.14, Bluetooth Low Energy atau BLE, dan Z-Wave untuk berotomasi rumah. Yang kedua yaitu ZigBee. ZigBee adalah jaringan nirkabel berdaya rendah dengan kecepatan data rendah yang digunakan terutama dalam pengaturan industri.
ZigBee didasarkan pada standar Institute of Electronical dan Electronics Engineering. ZigBee Alliance menciptakan dot-dot bahasa universal untuk IoT yang memungkinkan objek pintar bekerja dengan aman di jaringan manapun dan saling memahami. Yang ketiga yaitu Lighthouse. Lighthouse adalah jaringan sensor nirkabel. Lighthouse mendukung smartphone, perangkat yang dapat dikenakan, aplikasi manufaktur cerdas, rumah pintar, dan internet kendaraan Internet of Vehicles. OS juga berfungsi sebagai platform pembangunan perangkat pintar. Yang selanjutnya yaitu 1M2M. 1M2M merupakan lapisan layanan mesin ke mesin yang dapat disematkan dalam perangkat lunak dan perangkat keras untuk menghubungkan perangkat. Badan Standarisasi Global 1M2M dibuat untuk membangun standar yang dapat digunakan kembali untuk memungkinkan aplikasi IoT di berbagai vertikal untuk berkomunikasi. Yang selanjutnya yaitu DDS atau Data Distribution Service. Ini merupakan dikembangkan oleh Object Management Group atau OMG dan menerapkan standar IoT untuk komunikasi M2M real-time, terukur, dan berkinerja tinggi. Yang selanjutnya yaitu Advanced Message Queuing Protocol atau AMQP adalah standar sumber terbuka untuk perpesanan asinkron melalui kabel. AMQP memungkinkan pengirim pesan terenkripsi dan terinteroperable antara organisasi dan aplikasi. Protokol ini digunakan dalam pemesanan klien server dan dalam manajemen perangkat IoT. Yang selanjutnya yaitu Constrained Application Protocol atau COAP adalah protokol yang dirancang oleh IATF yang menentukan bagaimana perangkat berdaya rendah dan dibatasi komputasi dalam beroperasi di Internet of Things. Yang terakhir yaitu Long Range Wide Area Network atau LoRaWAN adalah protokol untuk WAN yang dirancang untuk mendukung jaringan besar seperti kota pintar dengan jutaan perangkat berdaya rendah. Oke, cukup dari saya. Next. Selanjutnya mengenai kerangka kerja akan dijelaskan oleh Arya. Kepada Arya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Apakah suara saya dapat akses? Halo, suara saya dapat akses? Bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah perangkat kerja IoT, yaitu yang pertama adalah Amazon Web Service atau AWS, yaitu adalah platform IoT yang disediakan oleh Amazon. Dalam kerangka kerja ini adalah dirancang agar perangkat pintar terhubung dengan mudah dan cepat berinteraksi dengan aman dengan cepat melalui cloud AWS. Jadi teman-teman yang sudah pernah mengakses Amazon Web Service atau mungkin sama dengan Google yang mungkin dengan beda platform seperti itu. Jadi hal tersebut sama-sama menggunakan IoT untuk menggunakan pencarian seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa layanan lain seperti region atau availability zone dan juga virtual private clouds atau VPC yang membantu meningkatkan daya tahan, distribusi, dan juga ketersediaan aplikasi. Beliau karena kerja juga dapat menyediakan registrasi untuk mengenali perangkat dan juga sesuatu yang dengan perangkat. Selanjutnya adalah KEE IoT, itu adalah salah satu platform Internet of Things yang open source dan yang paling efektif dan cepat. Jadi ini adalah jadi bagi siapapun yang mengakses KEE IoT itu sendiri dengan bebas dapat menerapkan konsep produk pintar yang mereka buat. Jadi pengguna dapat mengelola sejumlah perangkat yang terhubung satu sama lain dengan interoperabilitas lintas perangkat di dalam platform ini. Jadi pengguna juga dapat memantau mesin juga itu dalam waktu yang aktual dengan menyediakan dan mengkonfigurasi perangkat jarak jauh KEE yang memberikan pertukaran informasi. Selanjutnya ada Microsoft Azure IoT Suite atau platform yang terdiri dari serangkaian layanan yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan dan menerima data dari perangkat IoT mereka. Selanjutnya ada Google Cloud yang mungkin di sini teman-teman juga sering untuk mengakses hal tersebut, yaitu adalah sistem IoT terbaik yang tersedia saat ini gitu. Karena dengan platform end-to-end. Jadi Google menonjol dari framework yang lain karena dapat memproses informasi dalam jumlah besar dengan menggunakan Cloud IoT Core. Selanjutnya ada Kelvin yang terakhir yaitu adalah platform IoT open source yang dirilis oleh Ericsson. Jadi
Calvin ini dirancang untuk membangun dan juga mengaplikasi terdistribusi yang memungkinkan perangkat untuk berbicara satu sama lain. Jadi Calvin juga menyertakan rekan kerja, pengembangan aplikasi, serta lingkungan runtime untuk menangani aplikasi yang sedang jalan. Mungkin itu dari saya, kalau lebih maaf. Terima kasih. Okay, next. Oke, yang selanjutnya mengenai masalah keamanan dan privasi IoT akan dijelaskan oleh Rofiko. Oke, yang selanjutnya atau yang terakhir adalah masalah keamanan dan privacy IoT. IoT menghubungkan miliaran perangkat ke internet dan melibatkan penggunaan miliaran titik data termasuk terhubung ke laptop pengguna atau jaringan komputer konsumen yang semuanya perlu diamankan. Keamanan dan privacy IoT disebut sebagai masalah utama. Kurangnya keamanan dapat meningkatkan risiko kebocoran informasi pribadi saat data dikumpulkan dan dikirim ke perangkat IoT. Jadi jika perangkat IoT memiliki kerentanan keamanan, hal tersebut dapat membahayakan jaringan konsumen. Kerentanan tersebut dapat menyerang sistem lainnya dan merusaknya. Di IoT, perangkat saling berhubungan dengan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga ada kemungkinan besar informasi sensitif bocor melalui manipulasi yang tidak sah. Penyerangan memperoleh akses ke jaringan dengan mengeksploitasi perangkat IoT yang diamankan dengan buruk. Karena perangkat IoT terhubung erat, yang harus dilakukan peretas adalah mengeksploitasi satu kerentanan untuk memanipulasi semua data, menjadikannya tidak dapat digunakan. Produsen yang tidak memperbaharui perangkat mereka secara teratur akan membuat rentan terhadap penjahat dunia maya. Hacker bukan satu-satunya ancaman terhadap internet. Privasi adalah perhatian utama lainnya bagi pengguna IoT. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Rofiko atas penjelasan yang telah dijelaskan. Oke, cukup sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.